Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irma Nur Hadijah dengan NIM 031112200055 dari program studi akuntansi semester 4 STIE Suta Atmaja Subang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai materi analisis laporan keuangan guna memenuhi tugas dari mata kuliah Analisa Laporan Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri, SE MSI. Setiap laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar. Nah, dari sini akan terlihat nih kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud di sini yaitu diketahuinya berapa sih jumlah harta atau kekayaan, kemudian kewajiban atau utang, lalu modal atau ekuitas dalam neraca yang dimiliki. Selain itu juga akan diketahui jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu dari laporan laba rugi. Terdapat beberapa jenis teknik analisis laporan keuangan. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 3 jenis teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada analisis perbandingan laporan keuangan, lalu yang kedua ada analisis tren, dan yang ketiga ada analisis common size. Nah, yang pertama ini ada analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan lebih dari satu periode. Minimalnya itu 2 periode, bahkan bisa lebih. Nah, dari analisis ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, seperti kenaikan atau penurunan dari masing-masing komponen analisis. Dari perubahan ini terlihat masing-masing kemajuan atau kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang kedua ini ada analisis tren. Nah, analisis tren atau tendensi merupakan analisis laporan keuangan yang biasanya dinyatakan dalam persentase tertentu. Dalam analisis tren ini, perbandingan analisis dapat dilakukan dengan menggunakan analisis horizontal atau dinamis. Nah, kemudian data yang digunakan juga adalah data tahunan, periode yang digunakan biasanya hanya 2 atau 3 periode saja. Nah, hal ini disebabkan karena jika lebih dari 2 atau 3 periode, metode yang digunakan adalah angka indeks. Dengan menggunakan angka indeks akan dapat diketahui kecenderungan atau tren atau arah dari posisi keuangan, apakah meningkat, menurun, atau bahkan tetap. Nah, data keuangan yang akan digunakan untuk mengadakan analisis tren dengan persentase adalah data yang paling awal. Nah, kemudian yang ketiga ada analisis common size. Analisis atau bisa disebut juga sebagai analisis presentase per komponen, yaitu sebuah teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Nah, sebagai contoh gitu, perbandingan antara aktiva dengan persediaan atau penjualan dengan komponen biaya. Nah, hasil analisis ini dibuatkan di dalam bentuk persentase. Nah, analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan setiap perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva atau total pasiva atau total penjualan. Nah, contoh yang pertama ini ada analisis perbandingan laporan keuangan pada PT Cahaya Bintang Medan Tbk periode 31 Desember 2021 dan 2022. Nah, di sini terdapat beberapa akun gitu ya, akun neraca pada perusahaan PT CBM ini. Kemudian tinggal dimasuk-masukin aja, lalu bikin periode, karena saya mengambil periode 2021-2022, kita masukkan yang periode tersebut, nominal yang periode tersebut. Kemudian bikin juga, kita bikin perbandingan kan, apakah perusahaan ini mengalami kenaikan atau penurunan. Kita bikin dalam bentuk rupiah dan bentuk persentase. Lalu kita kita juga bisa menghitung rasionya. Nah, sebagai contoh, yang pertama ini ada kas dan bank. Nah, kas dan bank pada 2021 ini ada sebesar 52.033
Rp764. Nah, sedangkan pada tahun 2022 ini sebesar Rp75.586.182. Nah, cara menghitung apakah ini naik atau turun dalam bentuk rupiah ini, kita cari selisihnya. Selisih antara tahun 2022 dengan tahun 2021, yaitu diambil dari Rp75.586.182 dikurangi Rp52.033.764. Nah, didapatlah hasil yaitu Rp25.582.418.000. Nah, setelah didapat hasil yang rupiah ini, kita juga dapat menghitung dalam bentuk persentase. Kalau dalam bentuk persentase ini didapat dari selisih yang barusan dihitung, kemudian dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasar di sini yaitu pada tahun 2021 berarti ya. Nah, setelah itu, setelah dibagi, kemudian dikali 100, dan didapatlah hasil ini yaitu 45,26%. Nah, selain itu juga kita dapat menghitung rasionya. Kalau rasio ini didapat dari tahun 2022 ini dibagi dengan tahun dasar, yaitu tahun 2021, dan didapatlah hasil 1,45. Nah, rasio kas dan bank ini 1,45. Nah, jika diinterpretasikan gitu ya, jika dianalisis, kas dan bank ini terjadi kenaikan sebesar Rp25.552.418 atau sekitar 45,26%, yaitu peningkatan dari 2021 sebesar 52.033.764 menjadi 75.568.182 pada tahun 2022. Kemudian bisa dilihat juga contohnya yang kedua ini ada piutang usaha. Piutang usaha sama seperti yang tadi rumusnya, tinggal dicari aja. Kalau mencari dalam bentuk rupiah, tinggal dicari selisih antara 2022 dengan 2021. Kemudian kalau dalam bentuk presentasi sama, tinggal dicari dari selisih, kemudian dibagi tahun dasar dan dikali 100. Dan rasio diambil dari tahun 2022 dibagi tahun dasar 2021. Nah, dapat dilihat ya, piutang usaha juga mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp2.433.124 atau sekitar 41,97% dari tahun 2021, yaitu sebesar 7.5.764.352 menjadi 9.946.197.476 pada tahun 2022. Nah, mengapa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan penjualan, kredit atau penambahan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan. Maka hal ini terjadi, yaitu meningkatnya piutang usaha. Nah, lalu ada persediaan, kita ambil lagi contoh yang persediaan. Nah, yang persediaan ini sama, mencarinya sama kayak yang sebelumnya. Nah, jika dianalisis gitu ya, kalau persediaan juga mengalami kenaikan, yaitu sebesar 42.506 juta, oh sorry, kalau persediaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp45.506.989.480 atau sekitar 26,60% dari tahun 2021, yaitu sebesar Rp159.824.365.343 menjadi Rp202.331.354.823 pada tahun 2022. Mengapa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena adanya pembelian sejumlah barang yang diperdagangkan.
maka persediaan juga akan mengalami kenaikan. Nah, kita beri contoh lagi yang akumulasi penyusutan. Nah, kalau akumulasi penyusutan setelah dihitung gitu ya, ternyata mengalami penurunan. Akumulasi penyusutan ini mengalami penurunan yaitu sebesar 6.736.999.982 rupiah atau sekitar 4,75% dari tahun 2021 yang awalnya sekitar 141.750.483.318 rupiah menjadi 135.13.492.335 pada tahun 2022. Mengapa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai aset tetap yang dimana hal ini dapat membuat akumulasi penyusutan menurun. Nah, lalu kita ambil contoh lagi yang pada liabilitas nih. Liabilitas yang utang jang utang usaha. Utang usaha. Nah, di sini setelah dihitung utang usaha ini mengalami kenaikan sebesar 2.694.155.182 rupiah atau sekitar 114,39% dari tahun 2021 yang awalnya sebesar 2.2.354.564 rupiah menjadi 5.049.449.746 pada tahun 2022. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah karyawan atau pembayaran tunjangan yang lebih besar kepada karyawan. Nah, hal ini dapat menyebabkan kenaikan pada utang usaha. Kemudian, kita lihat juga contoh. Nah, kalau pada uang muka penjualan kendaraan ini pada tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami perubahan. Tetap sama yaitu sebesar 878.500.000 rupiah. Nah, artinya uang muka penjualan kendaraan ini tidak ada penambahan penjualan kendaraan baru ataupun penjualan kendaraan lama. Nah, utang bank juga jika dilihat pada utang bank juga sama ya, tidak mengalami perubahan dari tahun 2021 ke 2022, tetap sama nominalnya sebesar 72 miliar. Artinya, kalau dalam hal ini gitu, perusahaan memiliki arus kas yang stabil yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang bank tanpa menambah atau menguranginya secara signifikan. Lalu kita ambil lagi contoh yang ekuitas. Dari ekuitas kita ambil yang ini nih, yang modal saham deh. Kalau modal saham ini sama ya, tidak mengalami perubahan antara yang tahun 2021 dan tahun 2022, yaitu sebesar 187.500.000.000 rupiah. Mengapa demikian? Nah, artinya perusahaan ini tidak menerbitkan saham baru untuk mendapatkan modal tambahan. Maka dari itu, modal saham ini tetap stabil, yang dimana saat ini perusahaan tidak membutuhkan tambahan modal dan memilih untuk mendapatkan dana dari sumber lain seperti utang. Lalu kita ambil yang kedua ini, tambahan modal store. Kalau tambahan modal store juga sama ya, tetap stabil, tidak mengalami perubahan, dikarenakan artinya gitu, perusahaan ini tidak menerbitkan dan menambah saham sama yang tadi ya, kayak yang modal saham tadi. Nah, hal ini juga dapat membuat total modal di store pun menjadi tetap stabil. Karena si modal sahamnya juga kan perusahaan tidak menerbitkan saham baru, maka total modal di store-nya juga tidak em, tidak mendap, tidak menambah modal tambahan gitu. Total modalnya juga tetap.
Nah, kalau di dalam saldo laba, ini terdapat ada yang belum ditentukan penggunaannya, kemudian ada yang telah ditentukan, kemudian ada penghasilan komprehensif lain. Nah, kalau di dalam ketika dalam belum ditentukan penggunaan ini jika dilihat mengalami penurunan, sorry, yaitu sebesar 1.437.435.108 atau jika dipresentasikan menjadi 3,67%. Lalu kalau pada yang telah ditentukan penggunaannya tetap sama, stabil. Nah, setelah itu kita buat juga analisis laporan pada laba rugi PT CBM ini ya. Sama kayak yang neraca, kita tinggal masukin aja dulu akun-akunnya, lalu kita bikin naik turunnya, apakah perusahaan ini mengalami kenaikan atau penurunan di dalam laporan laba ruginya, lalu dibuat juga rasionya. Nah, kita ambil contoh yang penjualan neto. Nah, jika dilihat dari contoh ini, kalau menghitungnya mah masih tetap sama, kayak yang neraca tadi, sama saja rumusnya ketika menghitung yang rupiah ini dicari selisih antara 2022 dengan 2021. Nah, jika dilihat dari sini ya yang penjualan neto ini mengalami penurunan sebesar 3.059.815.195 rupiah atau sebesar sekitar 13,22% dari tahun 2021, yaitu sebesar 27 juta sorry 27.224.582.215 rupiah menjadi 23.624.767.20 rupiah pada tahun 2022. Nah, mengapa demikian? Hal ini mungkin ya disebabkan karena permintaan pasar untuk produk perusahaan ini menurun karena faktor ekonomi, kemudian perubahan tren konsumen, atau persaingan yang lebih ketat, maka penjualan perusahaan pun menurun. Selain itu juga faktornya bisa juga karena berkurangnya barang yang dijual dan tidak laku di pasaran. Nah, kita ambil juga contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang beban pokok penjualan. Kalau beban pokok penjualan ini sama. Oh, kalau beban pokok penjualan ini mengalami kenaikan ya. Kenaikan yaitu sebesar 300 juta 300 juta 362 rupiah atau sekitar 2,50% dari tahun 2021, yaitu sebesar 11.999.513.529 menjadi 12.279.513.991 rupiah pada tahun 2022. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena harga bahan baku yang digunakan dalam produksi ini meningkat. Maka hal ini membuat beban pokok penjualan pun meningkat serta harga beli dari persediaan barang dagang gitu mengalami kenaikan. Lalu ada laba kotor. Kalau dilihat dari sini ya, dilihat analisisnya, laba kotor ini mengalami penurunan yaitu sebesar 3.899.815.557 atau sekitar 25,58% dari tahun 2021, sebesar 15.245.648.686 rupiah menjadi 11.345.253.129 rupiah pada tahun 2022.
Hal ini karena tingkat penjualan yang tadi juga menurun kan, dilihat dari tingkat penjualan yang tadi, penjualan neto. Karena penjualan netonya menurun, maka laba kotornya juga menjadi menurun karena dipengaruhi oleh tingkat penjualan. Nah, lalu kita ambil contoh lagi yang hmm, beban umum dan administrasi. Kalau ini mengalami penurunan, ya, mengalami penurunan yang dimana awalnya 1.354.354.354.374 rupiah atau sekitar 18,77% dari tahun 2021. Kemudian, mengalami penurunannya senilai segitu. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena beban administrasi ini yang dikeluarkan perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka mengalamilah penurunan pada beban umum dan administrasi ini. Kemudian kita ambil lagi satu lagi lah ya. Kita ambil contoh yang beban bunga. Beban bunga. Nah, pada beban bunga ini mengalami kenaikan. Beban bunga mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.153.193.738 rupiah atau sekitar 17,46% dari tahun 2021 yaitu sebesar 6.606.305.140 rupiah menjadi 7.759.498.878 pada tahun 2022. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena adanya jumlah utang bank yang sebelumnya gitu yang belum dilunasi, maka terjadilah beban bunga naik gitu, terus menaik karena utang bank yang belum dilunasi itu karena semakin lama gitu dilunasi, maka bunganya juga akan semakin naik. Lalu ambil lagi yang ini nih. Kita ambil contoh lagi yang pada beban administrasi bank. Nah, pada beban administrasi bank ini sama mengalami kenaikan yaitu sebesar 1.123.181 rupiah atau sekitar 10,970,71% dari tahun 2021 yaitu sebesar 10.238 rupiah menjadi 1.133.419 pada tahun 2022. Mengapa demikian? Nah, hal ini disebabkan karena seiring meningkatnya utang bank serta beban bunga yang sebelumnya gitu ya, maka hal ini juga dapat menyebabkan beban administrasi bank meningkat. Yang selanjutnya ini ada analisis tren. Kita ambil data perusahaan yang sebelumnya, yaitu pada PT Cahaya Bintang Medan Tbk. Nah, kalau untuk analisis tren ini, kita hanya menghitung satu kali saja, yaitu tren yang 2022 saja, karena kita hanya ada 2 periode, jadi kita ambil tahun yang barunya, yaitu yang 2022. Nah, untuk menghitungnya, ini tinggal dibagi saja yang 2022 dibagi dengan 2021 dikali 100. Nah, contohnya nih, yang ini yang kas dan bank. Kas dan bank ini kita tinggal ambil saja yang 2022-nya itu sebesar 75.586.182 rupiah dibagi dengan 52.033.764 rupiah dan dikali 100, kemudian didapatlah hasil syarat 145,26%. Nah, jika dianalisis nih, kas dan bank ini pada akhir tahun 2022 sebesar 145,26% dari kas dan bank 2021. Nah, uang kas dan bank akhir tahun 2022
Naik, berarti naik ya, naik sebesar 45,26% jika dibandingkan dengan uang kas dan bank pada akhir tahun 2021. Nah, uang kas dan bank ini pada akhir 2022 maka berjumlah 45,26 dong, lebih besar dari uang kas dan bank akhir tahun 2021. Lalu ada kita ambil contoh lagi yang piutang usaha. Piutang usaha ini pada akhir tahun 2022 sebesar 141,97% dari piutang pada tahun 2021. Maka dapat dilihat, piutang ini pada akhir tahun 2022 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 41,97% jika dibandingkan dengan piutang usaha akhir tahun 2021. Nah, lalu kita ambil contoh yang ini, yang uang muka. Kalau yang uang muka ini, ketika dihitung ya, pada akhir tahun 2022 ini sebesar 37,34% dari uang muka pada tahun 2021. Mengapa demikian? Berarti dapat disimpulkan gitu bahwa uang muka pada akhir tahun 2022 ini turun, yaitu sebesar selisih dari 100% dikurang 37,34, yaitu turunnya sebesar 62,66% jika dibandingkan dengan uang muka akhir tahun 2021, yaitu menjadi lebih kecil gitu ya, mengalami penurunan. Kemudian kita ambil juga contoh yang utang usaha. Kalau utang usaha ini jika dilihat ya, utang usaha pada akhir tahun 2022 ini mengalami kenaikan ya, sebesar 214,39% dari utang usaha pada tahun 2023. Naiknya ini sekitar 114,39% jika dibandingkan dengan utang usaha akhir tahun 2021. Naik lebih besar gitu ya, yang utang usaha ini sekitar 114,39%. Nah, lalu kita lihat yang hmm, utang liabilitas imbalan pasca kerja. Nah, kalau pada liabilitas imbalan pasca kerja ini pada akhir tahun 2022 yaitu sebesar 55,29% dari liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2021. Dapat dilihat juga kalau liabilitas imbalan pasca kerja ini mengalami penurunan, yaitu sekitar sebesar em, 44,71% jika dibanding dengan liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2021. Nah, selanjutnya pada laporan laba ruginya. Kalau untuk perhitungannya masih sama saja, kemudian tinggal dilihat juga kalau dalam neraca juga naik turunnya sama kayak yang tadi analisis laporan perbandingan laporan keuangan. Apakah ini naik atau turun? Jika misalkan naik, berapa persen naiknya dari tahun 2021 ke 2022, atau bahkan sebaliknya jika turun juga berapa persen penurunannya. Lalu ada laba rugi. Nah, laporan laba rugi perbandingan sama yang kayak tadi, menghitungnya dengan 2022 dibagi dengan 2021 dikali 100. Nah, kita ambil contoh yang penjualan neto. Penjualan neto ini pada akhir tahun 2022 sebesar 86,78% dari penjualan neto pada tahun 2021. Jika dilihat dari hal ini, penjualan neto sama mengalami penurunan sebesar 13,22% jika dibandingkan dengan penjualan neto akhir tahun 2021. Nah,
Maka dapat dilihat juga ya, lebih kecil gitu, lebih kecil dari 2021 penjualan neto ini. Lalu ada beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan juga, kalau beban pokok penjualan ini mengalami kenaikan ya. Mengalami kenaikan pada akhir tahun 2022 ini sebesar 102,50% dari beban pokok penjualan pada tahun 2021. Naiknya ini sekitar 2,50% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Lalu kita ambil lagi yang laba usaha. Laba usaha mengalami penurunan karena ya pada tahun 2022 ini sebesar 69,11% dari laba usaha 2021, maka selanjutnya pada tahun 2022 ini turun sebesar 30,89% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Menurun lebih kecil dari tahun 2021 ya, yang 2022. Lalu ada beban lain-lain bersih. Kalau beban lain-lain bersih ini naik, yaitu pada tahun 2022 sebesar 118,80% atau naiknya ini sebesar 18,80% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sama saja ya seperti sebelum-sebelumnya. Tinggal dilihat naik turunnya, apakah ini naik, apakah turun, dan mengapa, dan naik turunnya ini berapa persentasenya. Selanjutnya yang terakhir ada analisis common size. Nah, kalau pada analisis common size ini, kita bikin dua, yaitu 2021 dan 2022-nya. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Kita ambil contoh yang piutang usaha nih. Piutang usaha ya. Kalau ini, cara menghitungnya itu aktiva dibagi kalau dalam aktiva nih, aktiva dulu ya, sisi aktiva dulu. Kalau dalam sisi aktiva ini, kita menggunakan rumus aset dibagi total aset gitu ya, dikali dengan 100%. Nah, kita ambil contoh yang ini, piutang usaha. Piutang usaha pada 2021 kita ambil berarti piutang usahanya yaitu sebesar 7.5.764.305 rupiah dibagi dengan jumlah aset, yaitu jumlah asetnya itu yang ini, yaitu sebesar 354.869.329.524 rupiah. Nah, setelah dibagi, kita tinggal kalikan 100, maka didapatlah hasil ini, senilai 1,97%. Jika dianalisis, piutang usaha pada tahun 2021 ini berjumlah 1,97% dari total aktiva. Dengan kata lain, bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke piutang usaha yaitu sebesar P0,02. Nah, kita ambil contoh lagi yang persediaan pada tahun 2021 deh. Nah, persediaan pada tahun 2021 sama ya ngitungnya mah. Tinggal yang tadi berarti 159.824.365.343 rupiah ini tinggal dibagi total aktiva yang tadi, kemudian dikali 100% dan didapatlah hasil 45,04% dari total aktiva. Nah, dengan kata lain juga dapat dianalisis dengan kata lain bahwa setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke persediaan sebesar 0,45. Rp 0,45.
Nah, kita ambil lagi contoh yang 2022. 2022 sama ya hitungnya mah, kita ambil yang utang usaha. Utang usaha ini yang 2022 sebesar 5.449.746 rupiah. Nah, kalau ini kan sisi pasipa, berarti dibaginya dengan total pasipa, yaitu jumlah liabilitas dan ekuitas, yaitu dibagi dengan yang itu, dibagi 355.899.992.326 rupiah. Lalu dikali dengan 100%. Dan didapatlah dan didapatlah yang tahun 2022 ya, 1,38% dari total Fasipa. Nah, dengan kata lain bahwa setiap RP1 Aktiva dibiayai dengan utang usaha sebesar Rp 0,01. Seperti itu. Nah, ini jumlah antara 2021 dan 2022 antara aktiva dan pasipa pasti sama ya, jumlahnya harus 100% ketika dijumlahkan, balance. Nah, kemudian kita lihat juga yang laba rugi. Laba rugi juga sama. Oh, kalau laba rugi ini yang 100%-nya itu ada di atas. Kalau yang tadi yang neraca kan di bawah ya. 100%-nya total dari atas ke bawah. Kalau laba rugi ini yang 100%-nya dari penjualan neto, di penjualan neto. 100%. Dan kita cari yang ini nih, yang beban pokok penjualan. Contoh beban pokok penjualan. Kalau beban pokok penjualan ini didapat dari, berarti ini mah didapat dari, didapat dari yang beban pokok penjualan 2021 ya. Contohnya, beban pokok penjualan 2021 dibagi dengan penjualan neto. Lalu didapatlah hasil 44,00%. Nah, kemudian kita cari juga laba kotor. Kalau laba kotor ini selisih dari 100% ini dikurangi dengan 44%, maka didapatlah 56%. Lalu kalau untuk ke bawahnya mah menghitung kayak biasa, kayak tadi. Kalau di laba rugi berarti rumusnya ini em, setiap setiap akun dibagi semua dengan penjualan neto, dengan penjualan bersih ya. Kemudian dikali 100%. Kalau untuk laba rugi seperti itu. Ke bawahnya sama saja menghitungnya seperti itu. Kita ambil satu contoh yang beban umum dan administrasi. Kalau beban umum dan administrasi ini jika dilihat mengalami yang 2021 dapat dihitung ya, yang tadi berarti 6.681.609.442 rupiah ini dibagi dengan penjualan bersih yang tadi dan dikali 100% didapatlah 24,54%. Nah, dapat diinterpretasikan bahwa beban umum dan administrasi tahun 2021 berjumlah 24,54% dari total penjualan neto. Dengan kata lain bahwa setiap RP1 penjualan neto terkandung Rp 0,24 beban umum dan administrasi. Ke bawahnya pun sama menghitungnya seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau pengucapan dalam kata maupun nominal dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.